Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini cerah, kemudian kita sehat, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri undangan kami pada sesi kedua. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja. Acara kita hari ini ada tiga. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sosialisasi program Sibelang, kemudian yang ketiga sosialisasi KOSP dokumen 1. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sosialisasi program Sibelang. Kami persilakan kepada Bapak Nasar dari Bank Kaltim Tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak, kami ucapkan untuk Kepala Sekolah SD 027 bersama gurunya atas kesempatan yang diberikan kepada Bank Kaltim Tara dan semua Bapak dan Ibu wali murid dari SDN 027. Terima kasih kami ucapkan untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Nasar dari unit prospek customer dan layanan prioritas Bank Kaltim Tara bersama penyelia saya Bapak Riki Andani. Terima kasih kami ucapkan lagi Pak. Ini sebelumnya kita sudah bekerja sama Pak ya. Untuk tabungan simpelnya udah cukup lama. Jadi sebelum pandemi kita juga sudah pernah untuk tabungan simpel ini kita sudah mulai ya Pak ya. Sudah beberapa tahun kita sudah mulai untuk tabungan simpel simpanan pelajar. Di mana simpanan pelajar ini adalah kerjasama dari Bank Kaltim Tara bersama OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di mana tabungan simpel ini masing-masing nanti murid-murid bukan hanya dari TK, PAUD, SD, SMP sampai SMA nanti mempunyai rekening dengan nama dari masing-masing murid tersebut. Jadi tidak memakai nama orang tua lagi. Jadi nanti ini saya pegang contohnya. Jadi nanti masing-masing di buku rekeningnya ini sudah nama siswanya atau nama muridnya. Jadi bukan nama orang tuanya lagi. Terus tadi untuk biayanya juga dia tidak dikenakan biaya dan tidak dikenakan bunga karena memang diperuntukkan untuk siswa dan siswi. Jadi tidak ada dikenakan bunga dan tidak dikenakan juga potongan-potongan. Terus untuk masa aktifnya dia bisa sampai 1 tahun. Misalnya selama 1 tahun tidak transaksi itu masih aktif. Kalaupun lewat 1 tahun ini tidak dikenakan biaya, juga tidak dikenakan bunga karena kita masih peruntukan buat pelajar. Dan juga untuk setorannya juga kita tidak peruntukan berapa mau 2.000, 3.000, 5.000 di setoran berikutnya nggak apa-apa. Yang penting setoran awalnya minimal 10.000. Terus seperti yang saya jelaskan tadi juga, misalnya setahun nih nggak transaksi, tahun depan baru transaksi atau masih bisa dipakai lagi di saldonya. Tapi alangkah baiknya setiap beberapa minggu atau setiap bulan nanti disetorkan aja. Nanti mohon maaf juga karena pandemi kemarin jadi kita nggak bisa nih. Jadi kita nggak bisa untuk sosialisasi juga nggak bisa karena memang dilarang untuk sosialisasi karena dari pemerintah juga tetap dengan pandemi. Nah sekarang kita sudah mulai sosialisasi dan nanti juga biasanya kita ada pihak servis Pak ya. Nanti biasanya dari mobil bakal kita kita standby atau nanti ada perwakilan dari karyawannya yang buka table ini biasanya. Terus untuk syarat-syaratnya saya jelaskan. Untuk syarat-syaratnya untuk pembukaan rekeningnya pertama fotokopi KTP orang tua, bisa KTP ayah atau KTP ibunya salah satunya, karena nanti yang di KTP itu sesuai KTP itu nanti dia tanda tangan. Jadi kalau di buku ini yang tanda tangan masih tetap orang tuanya. Jadi nanti ketika mau ditarik uangnya ketika diperlukan mau ditarik, nanti yang menarik sesuai sama yang tanda tangan sini, baik orang tuanya, baik ibu atau bapaknya yang tanda tangan. Jadi yang bisa menarik. Terus untuk yang kedua setelah dari fotokopi yang kedua itu fotokopi tumbler. Terus untuk setorannya nanti 200.000 nanti bisa dapat perlengkapan makan. Jadi untuk perlengkapan makannya kan sendok, garpu, sumpit dan sedotan. Ini untuk setorannya 200.000 programnya di bulan ini.
200.000 untuk perlengkapan makan. Jadi saya ulangi lagi, untuk syarat-syaratnya tadi fotokopi KTP bisa bapak atau ibunya, terus fotokopi kartu keluarga sama fotokopi akta kelahiran anaknya. Untuk setoran awalnya minimal 10.000. Baik, ada yang ditanyakan untuk bapak dan ibu, ada yang kurang jelas? Apa sudah cukup jelas? Simpanan pelajar memang diperuntukkan buat murid-muridnya. Jadi kalau misalnya nanti lulus dari SMP 027, 027 mau lanjut ke SMP atau SMA, tetap masih bisa digunakan sampai SMA kelas 3. Kecuali nanti kalau dia kuliah harus diganti karena sudah punya KTP, nanti bisa ganti ke tabunganku, itu bisa tanda tangan sendiri anakku. Tapi selain simpel, yang tanda tangan masih orang tuanya, baik bapak atau ibu. Jadi kalau nanti lulus SD ke SMP atau SMA masih bisa digunakan untuk tabungan. Karena memang diperuntukkan untuk belajar, kecuali kalau sudah kuliah baru harus diganti. Ada yang mau bertanya? Kirimkan formulirnya masing-masing ke wali kelasnya. Nanti dari siswa-siswinya bisa konfirmasi ke wali kelasnya untuk pengambilan formulirnya. Di situ juga sudah tertera untuk syarat-syaratnya sama pembukaannya. Baik Bapak Ibu sehubungan dengan kerjasama kita juga sama Bapak Ibu sekalian. Jadi di Pemkot itu ada program beasiswa Bapak Ibu ya. Jadi beasiswa itu untuk anak-anak yang berprestasi di 1, 2, 3. Jadi Pemkot itu memberikan beasiswa. Nah, beasiswa tersebut Bapak Ibu semua akan disalurkan melalui rekening masing-masing anak-anak. Nah, jadi bagi Bapak Ibu nanti kemungkinan atau nanti anak yang berprestasi ranking 1, 2, dan 3, nanti sekolah pasti akan meminta rekening tabungan anak-anaknya Pak. Nah, dari rekening anak-anak tersebut nanti dari Pemkot akan menyalurkannya ke rekening sekolah dulu. Nanti setelah dari rekening sekolah langsung disalurkan langsung ke rekening anak-anaknya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, daripada Bapak dan Ibu sekalian nanti pas di hari hanya atau pas di setelah ujiannya pas mau pembagian rapor nanti repot-repot antri di bank membuka tabungan simpel, karena Pak biasanya pengalaman kami di masa-masa seperti itulah ramai sekali antrian Pak, karena ternyata hampir seluruh sekolah di Kota Tarakan membuka tabungan simpel anak-anaknya. Nah, ini kami sarankan Bapak dan Ibu sekalian, daripada nanti misalnya anak yang berprestasi mendapatkan peringkat di sekolahnya, daripada nanti Bapak dan Ibu semua antri di bank lama, lebih baik buka sekarang aja. Nanti kita fasilitasi di mana nanti kami membukanya secara kolektif. Secara kolektif berarti akan diserahkan kepada sekolah masing-masing seperti itu Pak. Jadi ini saran saya saja, karena memang untuk program Pemkot sendiri ini kan berkesinambungan Pak ya, sudah 3 tahun Pak ya, untuk beasiswanya anak-anak. Jadi anak yang berprestasi nanti akan diberikan beasiswa, diberikan istilahnya bantuan, dan bantuan tersebut disalurkan melalui bakal pintaran, melalui tabungan simpel ini kepada Bapak sekalian. Jadi daripada itu saya bilang nanti repot antri lama bank, lebih baik bukanya melalui kolektif dan di sekolah, sehingga Bapak Ibu semua tinggal isi formulir aja, nanti dari pihak bank yang masuk ke sini untuk membukakan dana. Mungkin itu saja yang bisa. Ya, terima kasih. Sedikit juga kami menambahkan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya program Gemar Menabung itu juga bagian daripada program yang ada di sekolah kita. Tadi juga sempat saya sosialisasikan ke orang tua peserta didik sesi pertama, karena kebetulan ini memang di sesi kedua jadwalnya. Hal ini bisa untuk memberikan anak-anak, membiasakan anak-anak berperilaku untuk hidup hemat, menyisihkan sebagian uang jajannya mungkin 1.000 atau mungkin 5.000 dalam 1 minggu, ambillah 1.000 kemudian dipakai di kedepannya nanti ketika akan melanjutkan, khususnya apalagi kalau sudah kelas 6, ketika ada tabungannya
Itu biasanya kalau nanti mau masuk SMP atau yang mau masuk SMA itu pusing biasanya bapak ibunya mana yang beli seragam, apalagi pas anaknya double, ada masuk SMP, ada masuk SD, ada masuk SMA, itu kalau kabur biasanya. Nah kalau dari kecil tadi sebulan 10.000 atau seminggu 10.000 itu tidak terasa, dan itu juga pernah kami praktekkan sendiri. Dan bahkan tadi kami buku tabungan kami juga masih ada, tapi karena anak saya kemarin pandemi dan melakukan transaksi, tetapi saya suruh untuk aktifkan kembali. Paling saya nabung 10.000, kadang 20.000 ada sisa itu. Begitu mau beli sepatu, tidak repot lagi kita cari pinjaman. Oh masih ada anaknya. Itu hal yang positif. Ya, artinya kita membiasakan anak, karena kalau kita mulai dibiasakan dari sekarang, mau kapan lagi kita membiasakan mereka. Itu mungkin sedikit tambahan dari kami. Mungkin Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan dipersilakan untuk membuka pertanyaan atau sangat-sangat. Ada yang mau bertanya? Karena kan menyediakan soalnya untuk yang bertanya. Sebelumnya ini mohon maaf kelas berapa Bu? Kelas berapa? Kelas 4, 5, 6. Berarti ada yang sudah punya tabungan simple ya, anaknya yang ranking ya? Yang juara kan biasanya ada sudah tabungan simple ya? Iya. Sudah ya? Ya, jadi ini kita peruntukkan untuk dapat tadi hadiah si belangnya untuk pembukaan rekening baru. Tapi nanti kalau yang sudah punya rekening juga, misalnya mau setoran juga bisa nanti sekalian kalau mau setoran. Karena seperti Bapak bilang tadi, kalau untuk ranking 1, 2, 3 setiap kelasnya nanti dapat beasiswa dari Pemkot yang masuknya langsung ke rekening simpelnya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasni dari RT 8. Yang ingin saya tanyakan itu bukan untuk program SD, tapi untuk anak-anak yang sudah SMP kan belum punya KTP kan. Jadi kalau mau ngurus misalnya mau buka rekening kayak bagaimana itu, dan dia tidak punya KTP aja kayak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Ibu Hasni. Ini Bu, ada sobat namanya dari DPD untuk Ibu. Bisa foto dulu, bisa bertemu dulu. Baik, tadi pertanyaannya SMP Bu ya? Iya, mohon maaf kalau untuk SMP-nya SMP berapa Bu? Sudah masuk SMA ya? Oh ya. Jadi kita juga tadi seperti yang saya jelaskan, selain ini buat TK, buat PAUD, SD, SMP sampai SMA masih bisa. Nah seperti yang kami lakukan ini kan kami hampir setiap hari sosialisasi nih Bu. Seperti kemarin di SMP 4, di SMP 7, di SD Utama 2, keliling pokoknya. Jadi selagi yang memang ada yang sekolah yang mengundang, kami sosialisasi. Kalaupun misalnya sekolah yang nggak mengundang, tapi muridnya ingin buka, yang seperti saya jelaskan tadi, untuk syaratnya dari SD, dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA itu syaratnya cuma KTP orang tua, terus fotokopi kartu keluarga sama akte kelahiran. Jadi dengan fotokopi akte kelahiran yang anaknya tadi itu sudah mewakili untuk kartu pelajarnya. Jika ada kartu pelajarnya lebih baik, tapi jika tidak ada fotokopi akte kelahirannya sudah cukup, sama nanti lampirkan surat keterangan dari sekolah. Kecuali kalau disosialisasi kami sudah dibuatkan kolektif nama siswa-siswinya. Jadi kami nggak butuh lagi untuk keterangan dari sekolahnya. Tapi kalau misalnya kami belum sosialisasi, biasanya harus lampirkan surat keterangan aktif dari sekolahnya. Itu aja untuk syaratnya kalau pembukaan rekening misalnya di SMP, SD atau di sekolah lainnya yang kami belum melakukan sosialisasi. Anak pelajar, jadi kita memang peruntukan untuk menabung, jadi kita tidak menyediakan untuk ATM. Dan yang menarik juga masih harus orang tuanya, baik bapak atau ibunya sesuai KTP yang dilampirkan dan yang tanda tangan di buku rekeningnya. Karena memang dikhususkan untuk pelajar, jadi tidak disiapkan untuk ATM. Kecuali nanti misalnya dia simpel sampai kelas 3 SMA, misalnya masuk kuliah, dia langsung mau pindah dari simpel bisa ke tabunganku, itu ada ATM. Jadi untuk sementara kalau narik bisanya ke PLN
datang dulu. Yang paling dekat di sini kantor kas kampung 4 ya. Ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih Bu Asni atas pertanyaannya. Jadi tadi ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryani, orang tua dari Muhammad Al-Ghazali Subhan, kelas 4A. Saya mau tanyakan nih Pak, anak saya sudah punya kartu simpel kelas 1, tapi baru 100 saldonya, tapi belum aktif, tidak pernah di ya belum pernah menabung lagi, baru 100. Jadi itu masih aktif itu Pak. Kalau tidak bisa sudah dapat hadiah. Ya kan? Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sopan dari aku. Bisa berdiri dulu, Bu, kita berfoto. Ya, baik Ibu, pertanyaannya. Kalau tadi sudah buka rekeningnya Bu ya, sama seperti anak kepala sekolah tadi udah buka juga. Nanti tinggal lampirkan fotokopiannya aja, fotokopi buku rekeningnya, kasih ke wali kelasnya, nanti diteruskan ke saya. Jadi nanti saya cek apakah masih aktif atau enggak. Kalau masih aktif, nanti bisa tinggal setoran aja. Kalaupun sudah tutup, nanti bisa dibukakan yang baru. Tapi biasanya kalau simple ini dia masih aktif aja selagi ada saldo. Karena dia sampai 1 tahun jangka waktunya dia tetap masih aktif. Kalaupun lebih 1 tahun, selagi ada saldonya dia cuma pasif aja, tapi masih bisa diaktifkan. Tapi nanti berarti lampirkan aja fotokopiannya, atau enggak dipoto dikirim ke wali kelasnya, nanti diteruskan ke saya untuk saya cekkan. Baik, terima kasih Bu. Ya. Sudah rekeningnya sudah mati, sudah tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa diaktifkan lagi, Ibu bisa membuka rekening baru. Dan rekening baru itu Ibu berkesempatan untuk mendapatkan ini apabila setoran awalnya tadi yang dijelaskan sama Pak Nasar, untuk setoran 100.000 mendapatkan tumbler, untuk 200.000 mendapatkan alat makan. Ini hadiah langsung ya Bapak dan Ibu semua, tidak diundi. Jadi karena persediaan kita juga terbatas, jadi apabila sudah persediaan sudah habis, maka tidak lagi. Karena ini makanya cepat-cepatan Bu, banyak yang mau, soalnya kan dengan nabung aja dapat ini gitu kan, untuk ada anak minum bekal di rumah, untuk makan juga seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti berkesempatan bisa membuka rekening dengan setoran yang 100.000 atau 200.000, berkesempatan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Ada pertanyaan selanjutnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariam, ibu dari Ginjal Kelas 5B. Masalah setoran tunainya, kita kalau ada nama di setor, setor ulang atau bersekolah. Ya, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi untuk penyetorannya tadi Bu ya, untuk penyetorannya jika Ibu langsung ke bank atau pas jalan atau cari keluar, kebetulan mau singgah setor juga bisa. Tapi kalau nanti mau titip sekolahnya juga bisa Pak ya. Nanti kita atur untuk jadwalnya hari apa ke sekolahnya untuk pengambilan setorannya. Nanti biasanya diumumkan sama wali kelasnya. Jadi tadi yang pertama misalnya Ibu pas jalan, terus mau singgah, mau di kampung 4 atau pas di simpang 3 yang di BPD pusatnya atau di Markoni sampai STB juga bisa. Nanti untuk penyetorannya bisa di mana aja. Sama kita ada setiap hari Sabtu itu namanya weekend banking. Jadi ada mobil servis itu kadang di Pasar Tenuyun, kayak seperti tadi ini ada di Sebengkok, kadang di 613 itu bisa setor di situ juga Bu, untuk setorannya. Baik, terima kasih. Ada yang tanya lagi Bu? Sudah cukup jelas Bu ya? Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan Pak untuk SDM 0727. Nanti jika ada yang ditanyakan nanti bisa ke wali muridnya masing-masing Bu ya. Karena di formulirnya juga akan disediakan untuk syarat-syaratnya. Tadi yang seperti yang sudah punya, nanti kalau mau dicek nanti tinggal dilampirkan di
Saya mau menanyakan, ini persoalan hadiah ya. Biasanya ibu-ibu suka hadiah. Saya mau nanya ini loh. Kalau misalnya saya mau setoran, kan tadi ini kalau ini kan 100.000. Saya kan sudah punya aktif, misalnya saya punya aktif. Kalau saya nambah, nggak boleh dong dapat hadiah, nggak boleh. Gugur ya. Nah, terus itu pertanyaan satu. Kedua, misalnya saya sudah punya nomor rekening dan ini masih aktif. Terus bolehkah saya buka lagi rekening baru? Oh, nggak boleh. Oh, nggak boleh gitu ya. Artinya jawabannya tidak boleh ya Mas. Artinya dua-dua nggak boleh dong. Makasih Mas, jelas. Terima kasih kami ucapkan untuk Kepala Sekolah SD 097 bersama guru dan wali muridnya. Terima kasih kami ucapkan, mohon maaf apabila dalam penyampaiannya yang kurang berkenan. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan bisa ke wali kelasnya, boleh nanti dibantu, nanti kami akan koordinasi ke guru. Baik, saya tutup moderator Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita bisa foto bersama dulu Pak. KOSP dokumen 1 kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Samiko SPD, dipersilahkan. Oke, terima kasih pada Ibu Kelsey, Ibu Fernandi yang paling cantik di sekolah ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa hamdu wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini terima kasih kepada Bapak Ibu wali kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Adapun nanti yang tadi mungkin ada yang kelas rendah, tadi ada anaknya kelas 4 atau kelas 5 cukup untuk di satu sesi dan ikut semuanya, makanya di sini jumlahnya agak berkurang karena ada yang anaknya di sini mungkin di kelas rendah dan juga ada yang di kelas tinggi. Oke Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu nanti karena kalau sampai jam 12 lewat berarti kan dia akan makan siang. Jadi karena keterbatasan kami tidak sampaikan juga cepat. Nah, ini adalah program sekolah Bapak Ibu yang ada di ini. Mungkin sudah kenal sebagaimana biasa, nama saya cukup singkat, padat dan jelas ya. Nama Samiko SPD. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mau ke amal dari sini itu melewati rumah saya di Masjid Alhamdulillah, naik mau ke Bukit Amal insya Allah dilewati. Tetapi kalau dilewati saja ya sebenarnya saya sekali-sekali singgah lah. Apalagi kalau bisa bawa apa-apa, alhamdulillah. Ini adalah program standar operasional kurikulum karakteristik satuan pendidikan, analisis lingkungan sekolah kita berdasarkan sumber daya alam, sosial dan budaya. Jadi sekolah SD Negeri 027 ini khususnya adalah pemerintah Kota Tarakan di bawah naungan Dinas Pendidikan, berada di Jalan Semingitan RT 10 nomor 72 Kelurahan Mambrungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur dengan luas kurang lebih 3.528 meter persegi. Yaitu ada bangunan permanen, dan bangunan non permanen. Berdampingan dengan kompleks Hidayatullah dengan sekolah integralnya berdasarkan SPT Ulama dan perusahaan Menko. Dan alhamdulillah mayoritas di sini adalah suku pendatang. Tetapi walaupun kita berbeda, yang jelas adalah kita hidup rukun dan saling berdampingan. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Nah, untuk pendanaan di sekolah yang kita laksanakan, bahwa sekolah ini memperoleh dana dari bantuan operasional sekolah atau sudah kita kenal dengan istilah BOS. Kemudian bantuan operasi pendidikan, yang bantuan operasional pendidikan ini tidak bisa kita apa-apain karena numpang lewat dari pemerintah kemudian ke sekolah, dari sekolah dikasih sama tenaga ya. Nah, kemudian juga sumber daya lain berupa hibah atau
atau koperasi. Kemudian kantin sekolah, ini yang sedang kami kerjakan di belakang. Itu supaya kita juga bisa mendapatkan income generation activity, yaitu sekolah memiliki sumber dana untuk operasional. Nah, kantin sekolah kita ini saya sedikit mengejar karena kemarin beberapa kali anak kita itu menyeberang dan itu perlu pengawasan Bapak Ibu. Apalagi kalau pagi hari itu ya, namanya anak kecil yang terutama kelas 1 itu tidak pakai nolen. Tidak pakai nolen langsung nyebrang. Makanya kemarin ada kejadian sempat terserempet ya, mungkin dengar. Makanya itu kami tegar supaya apa? Ibu yang di depan haji tujuan supaya tidak ke sini, nanti kita tutup untuk keamanan anak-anak. Mudah-mudahan di akhir bulan ini bisa terrealisasi. Kemudian selanjutnya kebijakan daerah yang ada di Kota Tarakan terkait dengan pendidikan ini sudah cukup luar biasa. Ada Perda Pendidikan Kota Tarakan tahun 2019, ada pergantian aplikasi peringkat tadi yang katanya tadi lewat simpel ya. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga punya simpel. Jadi hidup itu sebenarnya simpel, tidak perlu dibuat rumit. Kemudian biaya pendidikan untuk anak tidak mampu 1.000 orang, yaitu masing-masing 1 juta. Nah, ini khusus untuk anak kita yang kelas rendah 1, kelas 1 yang murid baru masuk ini. Nah, di SD ini sudah melalui berbagai tahap kemarin, mulai dari notisip, kita lihat kondisi real di lapangan, sehingga ketemulah ada 20 orang dari SD sini yang kami usulkan. Dan mudah-mudahan itu bisa mendapatkan bantuan operasional pendidikan, biaya pendidikan. Tahun-tahun kemarin kita cuma mendapatkan 11, mudah-mudahan tahun ini 20 kita usulkan semuanya bisa, karena 1.000 orang ini untuk seluruh Kota Tarakan ya. Dan sisanya nanti lewat dari ini 1.000 ke atas itu nanti yang bantu adalah dan amil zakat nasional atau Basnas. Kemudian juga standarisasi bagi honor, memberikan honor siswa yang dadakan, Kemendikbud dan operasional untuk swasta, dan juga rekrutmen, teknik, pengawas kepala sekolah sesuai dengan prosedur. Nah, kemudian kemitraan yang kita jalin adalah dengan masyarakat baik secara individu. Ini termasuk bagian dari kemitraan masyarakat dengan sekolah secara individu. Bapak Ibu punya anak di sekolah, mempercayakan kami untuk dididik. Kalau anak Bapak Ibu tidak sekolah ini, kami mau ngajar siapa? Kan kasihan juga. Jadi itulah hubungan imbal balik atau kemitraan. Kemudian baik secara institusi juga lembaga orang tua seperti puskesmas, pesantren dan itulah ini kami gunakan di hari Senin dan Selasa yang khusus laki-laki anak-anak untuk dibiasakan sholat berjamaah di sholat zuhur karena kami belum punya musola. Nah, kemudian untuk kebutuhan sekolah, disebutkan sekolah ini peserta didik. Bapak Ibu secara umum untuk pendidikan pembelajaran kami bisa melayani secara umum. Tetapi untuk kalau sudah mulai bakat, minat dan kemampuan ini mereka berbeda, maka perlu pengembangan diri, maka kami tidak bisa semuanya mengcover. Karena beberapa yang kami bisa melaksanakan pengembangan diri nanti bisa dilihat di belakang. Nah, kemudian Bapak Ibu gurunya tetap meningkatkan kompetensi, yaitu melalui kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan ya. Ini biasanya Bapak Ibunya lebih diklat, webinar, seminar, kemudian memanfaatkan KKD atau komunitas belajar yang lain supaya Pak bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat anak didik kita. Nah, kemudian sarana prasarana yang ada di sekolah ini ada bangunan 2 lantai permanen di sini, kemudian juga ada bangunan non permanen yang di sebelah sana itu ruang kelas yang rusak, itu yang kayu. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa dilirik pemerintah kemudian diganti dengan yang permanen. Nah, kemudian ruang pertemuan orang yang tidak punya musola apalagi kami juga sebenarnya berencana untuk membangun musola ini, akan tetapi karena mengingat yang paling mungkin di sini, sementara yang anak masih bisa kita numpang di masjid di daerah, kalau yang paling di atas kepentingannya itu masih bisa kami undang. Tapi yang paling kami kejar adalah kantinnya ini untuk menghindari dan untuk menjaga keamanan anak-anak. Nah, kemudian kantin sekolah jaringan internet wifi dan komputer juga belum ada, karena selama ini ke depan siapa tahu nanti ujian juga dilaksanakan secara online melalui
komputer, sehingga kita perlu jaringan dan juga perlu ruangan laboratorium komputer. Nah, ada sambung, dan itu kalau saya sampaikan panjang lebar ini yang perlu kita temukan. Moto sekolah kita adalah sekolah cerdas berwawasan lingkungan. Jadi kalau lingkungan juga tidak kita perhatikan, daya dukung lingkungan sudah tidak ada, maka sekolah ini juga tidak bisa menjadi apa-apa. Nah, daya dukung lingkungan ini termasuk lingkungan di masyarakat, termasuk lingkungan di sekitar yang ada di sekolah kita, ya. Kemudian untuk visinya terwujudnya generasi yang religius, berakhlak mulia, cerdas, literat, dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk melaksanakan seperti ini tentunya perlu beberapa hal yang dibenahi. Yang pertama itu adalah pembenahan mental guru, karyawan, dan peserta didik. Artinya apa? Bukan hanya siswanya yang diberikan pembinaan, tetapi bapak ibu guru dan didikannya juga diberikan pembinaan khusus di hari Sabtu. Kami kemas dengan judul Resapi, bukan mobil. Jadi kita kemas sesederhana mungkin, tetapi intinya tetap kita dapatkan sebagai pembinaan. Nah, untuk khusus peserta didiknya ini kami kemas kegiatan impak di minggu kedua dan keempat di tiap bulan, di pekan kedua dan pekan keempat. Kemudian juga ada kami laksanakan pesantren sekolah yang sudah berjalan, dan insya Allah karena ini sudah masanya sudah bukan lagi pandemi, nanti akan kami laksanakan dalam satu semester 2 kali atau 4 kali dalam 1 tahun. Nah, kemudian pembenahan sarana prasarana, mungkin Bapak Ibu nanti bisa dilihat di akun YouTube SD27, silakan nanti bagaimana membenahi sarana prasarana yang sudah kami laksanakan. Di situ ada video dan foto-fotonya dalam pelaksanaan ini. Nah, kemudian pembenahan administrasi yang ada di sekolah. Nah, misinya ini banyak, ya, ada 8 misinya, tapi tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tapi yang boleh kita lihat dan kita cermati strategi yang kita laksanakan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Satu di antaranya adalah mewujudkan generasi peserta didik yang berakhlak mulia, tunggal, menabung, peduli, dan karakter ini. Makanya tadi saya bilang tadi, membiasakan peserta didik menyisihkan uang jajan untuk ditabung, baik melalui guru atau bekerjasama dengan bank. Alhamdulillah tadi bank sudah datang. Nah, kalau dulu kami laksanakan ketika saya menjadi guru kelas 6, dulu saya wajibkan Bapak Ibu, saya memilih untuk nabung. Pokoknya tiap hari harus nabung, walaupun 1.000, walaupun 500 perak, tapi saya tulis. Tapi begitu dia lulus SD, ada yang mau 2 juta. Begitu mau daftar SMP, yang lain sibuk mau cari beli uang seragam, sibuk beli uang sepatu. Si anak ini santai saja. Uang yang dari 5.000, kadang 3.000, kadang 1.000, dia sisihkan dari uang jajan, bukan minta orang tua untuk nabung. Tidak. Anaknya masih ada di Pantai Amanah ketiga di depan Masjid Syekh Umar. Itu yang kami biasakan begitu. Nah, ini pembinaan tingkat tadi, penggalangan dana musibah bencana yang sudah kami lakukan. Kemarin ada kebakaran di Tarakan, bahkan erupsi Gunung Merapi kemarin bisa sampai mencapai 4 juta lebih kemarin. Kemudian sampai sekolah ini pasang 2 kali dalam 1 semester atau 4 kali dalam 1 tahun. Ini beberapa strategi. Nah, ini yang suatu hal yang kami ikutkan di kegiatan di Nah, termasuk yang paling beragam di sini adalah Bapak Ibu, kami membiasakan anak-anak untuk di hari Jumat ini koin peduli pendidikan untuk berinfak menyisihkan 1.000 perak dari uang jajannya. Kami tidak meminta kepada Bapak Ibu untuk bersedekah di sekolah dari uang Bapak Ibu, tapi kami minta anak-anak menyisihkan uang 1.000 ini. Kadang ada yang 2.000, kadang juga ada yang 1.000, kadang-kadang ada yang 3.000. Dan ini kami gunakan untuk kegiatan yang tidak bisa dilakukan didanai oleh dana bos. Termasuk kemarin terakhir adalah pawai tahun baru. Itu kemarin menghabiskan dana sekitar 2.165.000 rupiah. Itu hanya uang 1.000 yang dikumpul. Nah, inilah salah satu manfaatnya, sehingga kemudian kami mau buat baitul mal sekolah
Dan kami ini sudah berencana membuka rekening yang dalam hal ini adalah Bank BSI yang nanti ada barcode-nya. Kalau Bapak Ibu atau orang tua wali siswa juga mau berpartisipasi, boleh langsung klik barcode-nya melalui aplikasi. Nah, titip 1.000, titip 2.000, tetapi itu kembalinya kepada anak-anak didik sini. Tapi kalau 1.000, 2.000 kayaknya orang sini malu lah, masa saya cuma 1.000, 5.000 lah, alhamdulillah. Nah, kemudian target hafalan nih Bapak Ibu 30 juz ya. Jadi ini target hafalan untuk siswa kelas 6, nanti Anda lulus minimal bisa 30 juz. Tidak semuanya, karena memang masing-masing anak itu punya bakat dan kemampuan. Ada yang memang hafalannya cepat, ada yang juga hafalannya lambat. Dan kemarin alhamdulillah ada 2 siswa kita yang boleh kita tampilkan pada saat pelepasan siswa yang hafal Quran di juz 30. Nah, menunjukkan sekolah ramah anak ini slogan kami, menunjukkan lingkungan yang beriman, bersih, rindang, aman dan nyaman. Tetapi ini perlu proses dan jangka waktu melaksanakan kegiatan program Jumat Bersih ini sudah berjalan. Yang ini yang kami masih belum maksimal karena konsepnya yang di sini kami rubah. Jadi tanaman itu bukan hanya sebagai tanaman pelindung saja. Kalau melindungi saja tidak bisa dilakukan, paling tidak sampai berlindung kita bisa petik buahnya. Makanya saya konsepnya ke depan nanti adalah tanaman pelindung ini adalah tanaman yang bisa berbuah. Di depan sana ada kedondong belum berbuah, ada nangka yang mulai sudah berbuah, di belakang ada pisang. Nah, itu maksud kita. Jadi konsepnya kita berubah. Ini pembelajarannya tidak perlu saya menjelaskan, ini adalah prosesnya saja, bagaimana untuk internet dan lain sebagainya, supaya lebih cepat kegiatan. Nah, yang paling penting ini Bapak, program akan berjalan dan bisa terwujud dengan baik dengan adanya dukungan seluruh stakeholder sekolah dengan melibatkan masyarakat baik secara individu, lembaga maupun dunia industri dan dunia usaha. Artinya kalau program ini kalau program saya bagus, kemudian Bapak Ibu gurunya juga acuh tak acuh, orang tua siswa juga tidak peduli, maka program ini hanyalah menjadi mimpinya orang yang tidak tidur. Nah, untuk kurikulum yang kita laksanakan pada tahun ini, nah ini berdasarkan SK Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan. Nah, untuk tahun ini kurikulum yang kita lakukan itu sesuai dengan ini SK Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, panjang betul Bapak Ibu, nomor 044 HKR 2002 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana IKN, ya. Bukan IKN. Kalau IKN itu ibu kota negara, tapi ini IKN. Ya, implementasi kurikulum merdeka. Tahun sekarang 2022-2023 SD kita ini melaksanakan IKM mandiri belajar ini. Yaitu tetap menggunakan K13 tetapi ditambah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalendernya dimulai kemarin tanggal 13 Juli, berakhir nanti tanggal 24 Juni 2023. Mudah-mudahan kita masih sampai di sini. Kita tidak tahu Bapak Ibu ya, karena umur, rezeki, jodoh kita tidak tahu. Termasuk kemarin ada untuk yang peserta didik baru, yang 18 itu untuk yang peserta didik yang lama. Jadi ini muatan yang ada di kurikulum sekarang ini. Ada pendidikan agama, budi pekerti, Pancasila, pengetahuan dan kerjaan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Tapi ini kelas 1, 2, 3 tidak ada IPA dan IPS. Kemudian seni budaya prakarya atau primernya nanti masuk di sini. Kemudian biji vokal, totalnya segini. Nah, S2-nya nanti di bawah dijelaskan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu tekankan, bahwa untuk ketuntasan tahun ini itu adalah nilai terendah minimal anak kita mendapatkan 65 dengan rendah nilai
Nih, kalau dia kurang dari 65 maka dia berada pada posisi D. Kemudian 65 sampai 76 posisinya C, 77 sampai 88 posisinya D, 89 sampai 100 ada di A. Itu untuk ketuntasan, kriteria ketuntasan minimal satuan pendidikan. Kita ambil KKN yang terendah. Ada yang 70, ada yang 75, ada yang 73. Tetapi kita ambil yang paling rendah. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pengembangan diri, tadi anak punya bakat minat yang berbeda. Tentunya kami harus memfasilitasi. Kami hanya bisa di sini wajib pramuka. Itu dikomando oleh Bu Hermiati dan Bu Merdiana. Ini setiap Sabtu sore kalau salah. Ini. Kemudian untuk kesenian ada tari, kemudian ada hadrah atau rebana. Ini yang tari sudah mulai berjalan, yang hadrah ini belum mulai berjalan karena kami masih kesulitan dan masih mencari donatur lain bagaimana kami bisa mendapatkan hadrah atau alat rebana ini daripada anak kita TikTok sana sini tidak keluar dan jelas. Nah, kita suruh mereka untuk berselawat. Kan alangkah bagusnya kita berselawat daripada dibuat hanya senyum-senyum saja kemudian dia bukan itu ya. Nah, kasihan nanti. Kemudian olahraga untuk bola voli dan futsal yang dikomando oleh Pak Yasir. Nah, ini tahfidz juz 30. Bu Ernani dan Bu Ella di hari Sabtu di jam 14 atau setelah anak-anak pulangan. Nah, kemudian pencaksilat ini hari Ahad, mudah-mudahan nanti bisa cepat terrealisasi. Ini untuk pelatihnya adalah Cindy, anaknya Pak Basullah kemarin ya, insya Allah yang akan memandu. Nah, kemudian yang ini kegiatan imtak kita ya, ada pekan 2 juga untuk guru PAI dan kepala sekolah yang jadi narasumber nanti juga misalkan. Kemudian pesantren sekolah 4 kali setahun ya, di pertengahan dan akhir semester. Nah, narasumbernya menyesuaikan. Nah, itu sudah kami lakukan semua, makanya nanti Bapak Ibu tolong dilihat di akun YouTube-nya SD 027, silakan di subscribe. Ya, sedikit promosi kan. Nah, ini untuk yang tadi P5-nya dikemas dalam 2 kegiatan ya. Ini tidak terlalu tidak terlalu sulit. Artinya di sini adalah bagaimana anak-anak ini dibekali karakter yang langsung praktek di lapangan. Intinya di situ. Nah, untuk yang kelas 1 itu adalah tahfidz Quran, untuk yang kelas 4 itu adalah berkebun. Insya Allah nanti dibantu oleh guru kelasnya masing-masing. Ini khusus yang P5. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu yang perlu dicermati baik-baik ya. Untuk anak itu supaya bisa naik kelas, maka yang pertama harus mengikuti rangkaian pembelajaran di kelasnya. Jadi dalam 1 tahun itu 2 semester dia harus ikut semuanya. Artinya jangan semester 1 saja saya belajar, semester 2 enggak. Maka nanti jelas dia tidak akan bisa naik kelas. Kemudian memiliki nilai perilaku sikap minimal baik. Alhamdulillah anak-anak di sini semuanya baik. Kemudian jumlah mata pelajaran yang tidak tuntas tidak boleh lebih dari 25%. Artinya apa? Tadi jumlah totalnya itu adalah 9. Kalau dia 4 mata pelajaran tidak tuntas, maka dia tidak bisa naik kelas. Kalau hanya 2 yang tidak tuntas, masih bisa naik kelas. Seperti itu. Nah, ini kehadiran. Kalau Bapak Ibu kehadiran minimal 75%. Ini yang alfa yang tidak dihitung. Kalau dia sakit atau izin entah mungkin, mohon maaf biasanya ini orang dari kampung, Pak, saya mau izin kemana? Pulang ke Sulawesi, sudah beli tiket. Itu bukan izin Bapak Ibu, itu pemberitahuan. Kalau izin itu belum beli tiket. Kalau sudah beli tiket, wah ini berarti kepala sekolahnya ditodong nih. Berarti mau tidak mau saya harus memberikan izin karena sudah terlanjur beli tiket. Nah, itu yang penting ya. Jadi ke depan mohon kerjasamanya. Kalau mau izin, tidak apa-apa, silakan izin, tapi komunikasi dulu lah. Jangan sudah beli tiket, Pak kamu mau izin. Berarti kami dipaksa untuk
memberikan izin. Nah, tentunya kenaikan kelas ini akan ditentukan oleh Dewan Guru melalui rapat. Biasanya kami ada pertimbangan khusus terkait dengan anaknya ini, dengan wali kelasnya, dengan guru agamanya, dengan penjualannya, dengan guru yang lain seperti apa. Nah, itu baru kami memutuskan untuk kenaikan kelas. Pemerintah itu Permendikbudristek nomor 21 tahun 22 pasal 9 ayat 1, peserta didik dinyatakan lulus apabila yang pertama Bapak Ibu, dia mengikuti rangkaian pembelajaran dari kelas 1 sampai di kelas 6. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Tidak masalah. Kelas 1 sampai kelas 3-nya di Sulawesi. 4, 5, 6-nya di sini. Tidak masalah. Yang penting dia sampai dengan kelas 1 ada sampai dengan kelas 6. Kelas 1 di Serbate, kelas 2 di Nunukan, kelas 3 di Sungai Nyamuk, kelas 4-nya nanti pulang ke Sulawesi, kelas 5-nya ditarakan di sini lagi. Tidak masalah. Yang penting dia tetap dari kelas 1 sampai kelas 6 ada datanya. Tapi kalau sudah kelas 6 itu biasanya tidak boleh pindah karena berkaitan dengan keluarnya nomor ujian. Jadi tidak bisa pindah. Jadi kalau yang lain masih bisa, tetapi kalau sudah di kelas akhir itu sudah tidak diizinkan untuk pindah. Nanti mohon maaf kalau ada keluarganya yang kelas 6 tiba-tiba di bulan Januari, Pak saya memindahkan anak saya, mohon maaf kalau sekolah atau kami tidak bisa memberikan izin untuk pindah, ya. Nah, memiliki nilai perilaku atau sikap minimal baik, memiliki rata nilai 65 dengan rumusan ini untuk rata rapot ya. Nah ini 70%, 30 tanpa ujian praktek. Kalau ada ujian prakteknya dibagi lagi 60, 10 dan UAS. Ini ulangan akhir semesternya, ujian akhir semesternya. Nah, rata sekarang diambil dari kelas 5 dan kelas 6 rata rapotnya. Nah, tahun pembelajaran nah ini Bapak Ibu silakan nanti di subscribe ini ya, di sekolah betul-betul banyak sekali di situ. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin bisa kami sampaikan cukup sampai di sini. Mungkin ada sesi tanya jawab, kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, silakan Bapak Ibu bertanya atau mungkin ada memberikan solusi, masukan, silakan. Untuk selanjutnya waktu kami kembalikan kepada Ibu Dinas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Kepala Sekolah. Kayaknya sunyi sekali ya. Mungkin kita aplaus dulu untuk Bapak Kepala Sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu, walaupun saya juga kondisinya kurang sehat ya, jadi ada batuk, pilek, mungkin sekarang lagi musim. Kami berharap apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang kurikulum baru Bapak Ibu ya, namanya kurikulum kita ini mau ganti lagi. Yang kemarin kita sebut kurikulum 2013, sekarang jadi kurikulum merdeka lagi. Nah, ini adalah langkah awal untuk membuat kurikulum merdeka itu. Jadi sekolah harus menyampaikan dulu ke orang tua bagaimana itu kurikulum merdeka. Dan inilah langkah awalnya yang disebut dengan dokumen 1 ya Bapak Ibu. Nah, undangan kita sampai jam 10.30, ini masih ada waktu sekitar 16 menit. Jadi saya persilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin di-sharing, saya persilakan. Dari sebelah kiri 2 orang, dari sebelah kanan 2 orang. Insya Allah waktu dan mesin itu cukup yang pertanyaan saya kalau ada. Baik Bapak Ibu, saya persilakan dulu di yang sayap kanan dulu. Ya saya sebelah kanan saya seperti itu. Ada, diacung saja tangannya Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Ada? Baik, yang sebelah kiri, di saya sebelah kiri mau bertanya.
yang mau ditanyakan. Apa itu KOSP? KOSP itu kurikulum operasional standar pendidikan. Jadi itu adalah dasar sekolah untuk memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada anak-anak kita. Nah, seperti tadi, ekskulnya ini, mata pelajarannya ini. Jadi jadwal di sekolah itu tidak sembarangan, ada peraturannya. Peraturan itulah yang dijadikan dokumen kurikulum. Itu yang dijalankan. Jadi kita bikinkan jadwal karena ada aturannya bahwa matematikanya sekian, IPS-nya sekian, IPA-nya sekian, gitu. Ekskulnya ini saja. Ayah Bapak Ibu mungkin ada? Oh iya, boleh. Jadi 2 orang. Oh iya. Ya baik. Dari ibunya Revilia kan ya? Baik, terima kasih. Kita Zahwa. Oke, 2 penanya. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan. Ada 2 penanya. Yang pertama dari ibunya Ananda Revilia dengan ibunya Zahwa. Yang pertanyaan dari ibunya Revilia adalah dipaparkan ulang tentang ekskul. Kemudian yang dari ibunya Zahwa, kenapa yang kurikulum baru itu kok tidak semua kelas? Kenapa hanya kelas 1 dan kelas 4? Baik, untuk menjawab pertanyaan 2 ini, kalau tidak ada lagi tambahan kami persilahkan. Ada lagi tambahan Bapak Ibu, bisa dulu Bapak Kepala Sekolah menjawab. Tidak ada, cukup 2 dulu. Baik, Pak silakan dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang perlu kami sampaikan untuk pengembangan diri, Bapak Ibu silakan kembali dilihat di depan. Ya, untuk pramukanya itu di Sabtu sore hari di jam 14.00. Kemudian untuk kesenian ada 2, ada tari dan ada hadrah. Tapi yang tari sudah berjalan dari Jumat. Yang hadrahnya ini kami belum laksanakan karena dengan keterbatasan alat tadi. Ya. Itu kalau tidak salah alatnya sekitar 6 juta. Kemarin kami ada yang sudah menjanjikan, itu masih dipesan. Mudah-mudahan akhir bulan ini bisa jadi sudah diangkat ke sini. Jadi untuk bulan Septembernya kita sudah mulai belajar untuk berselawat dengan hadrah, daripada anak-anak kita pinang TikTok nanti lama-lama yang perempuan mohon maaf sampai buka jilbabnya dan sebagainya kemudian di-share kemana-mana. Itu kan angka tidak bagusnya. Kemudian untuk bulan Boli, Pak Yasir, Pak Bisa, itu ada harinya Ahad, kemudian Rabu. Tapi nanti kalau tidak kurang jelas infonya, nanti anaknya silakan dikasih tahu, siapa tahu ada perubahan dari pengajarnya tersebut. Nah, untuk yang tahfidz Quran juz 30 itu di tiap hari Sabtu hari ini, ya, setelah selesai anak-anak pulangan. Kemudian pencak silat, mudah-mudahan nanti akhir bulan awal bulan September sudah bisa. Nah, kegiatan iftar menyelimuti pesantren sekolah juga sudah kondisinya aman, tetap nanti juga akan dilaksanakan juga rutin. Biasanya di hari Jumat sampai dengan hari Sabtu dilanjut. Kalau awalnya dulu kami bermalam, tetapi ketika kami menggunakan pola ini, Bapak Ibu gurunya ternyata keteteran. Kami bangunkan di tengah malam di jam 3 sampai menjelang subuh. Kita punya seperti pesantren yang ada di Itanubak, kan? Jadi kalau sudah 2/3 waktu terakhir, waktu yang berkah untuk berdoa, mohon ampun dan lain sebagainya. Tapi guru-gurunya begitu paginya sebenarnya sudah tidak mampu. Oke, kami kemas untuk yang di hari Jumat, kemudian dilanjut di pagi harinya di hari Sabtu. Seperti itu biasanya. Kemudian untuk yang kelas 1 dan kelas 4, kenapa kok IKM ini khususnya P5-nya tadi dilaksanakan di kelas 1 dan kelas 4. Nah, ini berjenjang, ya, berjenjang. Itu
3 tahun sebelum itu harus dikenalkan. Jadi 2022 ini dikenalkanlah untuk kelas 1 dan kelas 4. Kemudian di tahun 2023 nanti itu di kelas 1, 2, 4, 5. Sehingga di 2004 nanti tidak ada lagi sekolah yang tidak melaksanakan ini. Artinya secara keseluruhan nanti sudah IKN semuanya, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk sekarang tahap awal ini berjenjang karena dilihat sesuai dengan sarana prasarana pendukung dan guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Seperti itu ya. Bisa dipahami. Alhamdulillah. Mungkin ada yang lain? Baik, terima kasih, kami rangkum kembali untuk yang Ibu dari anak Filia. Ini adalah ekskul dalam rangka pengembangan, karena seperti yang sudah dipaparkan Bapak Kepala Sekolah tadi ya, bahwa kita harus memberikan kegemaran anak-anak. Jadi mungkin ada yang suka pramuka, poli dan lain sebagainya, sehingga bisa di-cover dengan beberapa pengembangan diri ini ya Bu ya. Kemudian yang belum terlaksana tadi adalah hadrah. Hadrah kenapa belum terlaksana? Karena belum ada alatnya ya Pak ya, begitu. Kemudian poli, pencak silat ini belum terlaksana juga karena Ananda Cindy belum fix seperti itu. Mungkin nanti katanya September. Jadi yang anak-anak mau ikut pencak silat nanti September Pak ya, insya Allah akan berjalan ya Bu yang ekskul. Kemudian yang dari ibunya Sawat tadi sudah ya, bahwa kenapa itu sudah disampaikan oleh Bapak tadi, saya cuma rangkum saja bahwa IKN, jadi kita harus terbiasa lagi Bapak Ibu dengan istilah baru ya. IKN itu implementasi kurikulum merdeka. Jadi ini kurikulum yang baru, kurikulum merdeka ini baru masa implementasi, baru masa uji coba, baru masa perkenalan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Jadi perkenalannya itu ada 3 tahun. Jadi tahun yang pertama, tahun ini kelas 1 sama kelas 4 ya Pak ya. Yang tahun kedua, fase yang kedua itu nanti ikut kelas 2 sama kelas 5. Nanti yang tahun ketiganya baru ikut kelas 3 sama kelas 6. Jadi 3 tahun itu seluruh kelas sudah melakukan, itu namanya tadi masa uji cobanya. Jadi tahapan seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin ada lagi yang lain? Bisa dimengerti sudah ya Bu ya? Cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada waktu 7 menit. Baik, kalau tidak ada mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Jadi atau ekskul ini Bapak Ibu, jika ada orang tua, wali peserta didik yang memiliki bakat khusus tertentu dan mampu mengajarkan, silakan masuk ke sini, tidak apa-apa. Kita berdayakan orang tua. Artinya mungkin ada yang spesifik. Oh Pak, Bu, kami ingin anak kami juga nantinya jadi seorang chef. Nah, ibunya nih silakan. Kalau mau memberikan seperti apa PKK itu ya, untuk tata boganya, kami akan masukkan. Tapi dengan catatan tadi, karena keterbatasan anggaran ya Bapak Ibu sendiri, ibu sendiri biasanya boleh untuk kalau ibu, kami terima ibu-ibu, kami berikan tantangan pada ibu-ibu sekalian. Ayo, kalau memang ada yang punya keahlian khusus di bidang masak, siapa tahu nanti anak-anak dari sini ada yang jadi chef yang terkenal atau merajut ya, silakan, boleh Bapak Ibu komunikasikan. Artinya apa? Sekolah tinggal memfasilitasi kalau memang ada narasumber dari orang tua. Itulah salah satu dari P5 ini tadi ya, penguatan pelajaran Pancasila, karakter. Jadi narasumber tidak harus dari guru, tidak harus dari praktisi pendidikan, tapi boleh dari orang tua siswa yang ada di sekolah tersebut. Jadi kalau memang ada Bapak Ibu yang memiliki kemampuan khusus atau memiliki bakat tertentu terkait yang bisa dikembangkan untuk pengembangan diri atau ekskul di sekolah, kami persilakan. Mungkin kalau sama saya, kayaknya saya tidak enak Pak, boleh sama-sama beliau yang orang sini. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima
terima kasih dan sekali lagi kami persilakan kepada Bapak atau Ibu yang ingin berkontribusi karena sekali lagi ini merdeka Bapak Ibu. Jadi siapapun boleh begitu. Jadi ke sekolah juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu, saya mau mengajar rajut begitu kan? Nah, saya kan tidak tahu merajut. Nah, kalau Bapak Ibu atau ibu-ibunya yang jago merajut boleh datang ke sekolah seperti yang Bapak tadi sampaikan. Kalau malu sama Bapak kepala sekolah, sama saya juga tidak apa-apa Bu. Saya mau jadi latih ekskul merajut. Jadi nanti di kurikulum berikutnya kita akan masukkan bahwa pengembangan diri anak di sekolah kami ada merajut seperti itu. Karena terus terang kalau saya tidak bisa merajut. Iya. Bahkan Anyaman Bapak Ibu dilombakan sampai nasional. Jadi ada namanya FL2SM, Festival Lomba Seni Nasional. Itu Anyaman. Nggak tahu ada cuma di video. Tapi terus terang saya tidak bisa nganyam. Jadi ya itulah masing-masing punya keterbatasan. Siapa tahu ada Bapak Ibu kalau sudah anak-anak sekarang itu kayaknya memang nganyam itu kayak bagaimana kayak sesuatu sudah yang langka. Makanya tampil itu terus saja kan nggak tahu sudah kita menganyam. Jadi kalau ada yang punya keahlian boleh kita sama-sama memberi bekal kepada anak kita dalam rangka pengembangan diri. Ya, mana tahu nanti menganyam itu jadi sesuatu yang sangat langka karena sudah jarang yang bisa. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharing? Masih ada waktu 3 menit? Tidak ada? Mohon izin berdiri saya. Ada Bapak Ibu yang di belakang mungkin? Tidak ada? Kalau sudah pas, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan. Terima kasih juga kepada dua ibu tadi yang sudah berpartisipasi berkontribusi untuk bertanya, dan saya harap apa yang dipaparkan ini kita pahami sama-sama, kita jalani sama-sama, kita mengerti kekurangan dan kelebihan masing-masing, tidak mencari celah untuk berpecah tapi mencari celah bagaimana kita bersatu mendidik, membekali anak-anak kita menjadi generasi emas di 2040 nanti. Baik, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sebelum Bapak Ibu pulang di depan sudah kami siapkan air putih seadanya. Bapak Ibu kami mohon maaf, hanya itu yang dapat kami persembahkan. Mungkin nanti sudah ada yang haus atau apa, boleh dipersilakan, begitu keluar boleh diambil. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.